Aku mulai live malam hari ini, aku start dari IHSG dulu seperti biasanya. Dan live malam hari ini aku mau ngebahas pastinya dengan turunnya suku bunga BI ini impactnya gimana, terus sektor properti bagaimana, terus Donald Trump lagi bikin gebrakan baru apa itu. Dan malam hari ini aku akan banyak bahas sektor properti dan perbankan secara fundamental. Oke ya, nah ada yang bilang besok hajar properti, tunggu dulu, oke ya. Halo Ayo Ijo, halo Aidil. Oke, aku izin matiin komennya. Dan aku cuma mau ngingetin teman-teman yang mau join M-Trade, hari ini last day untuk promo birthday treat aku. Pokoknya promonya lumayan banget. Langsung aja DM aku EMT20 ya. Langsung aja DM aku EMT20, nanti akan dikasih linknya sama tim aku khusus malam hari ini aja. Dan sebelum teman-teman ngikutin M-Trade, kalian harus selesaikan e-course di M-Trade Academy. Ini aku ulang berkali-kali, mohon maaf aku cerewet banget di sini. Kenapa? Karena kalian nggak boleh cuman ikut trading ideas doang ya, nggak boleh. Jadi harus ngerti teorinya dan dasarnya, itu main course-nya. Yuk langsung aja kita bahas IHSG hari ini kabarnya gimana. Rapiin dulu tampilannya sedikit. Selamat malam semuanya, rapiin tampilan sedikit. IHSG masih kayak kemarin, posisinya masih mirip kayak kemarin, dan dia kehalang garis abu-abu tebal ini. Garis abu-abu tebal ini adalah garis resistance yang sangat kuat sekali, yang kebetulan bertepatan dengan moving average 200. Artinya ini adalah resistance untuk tren jangka panjang atau tren besarnya dia. Dan seperti yang aku udah bahas, IHSG itu udah naik 20% lebih dari bottom tanggal 8 April sampai kemarin. Wah, ini naiknya 22%-an. Dan untuk big money, untuk institution, ini udah mulai mereka udah bertahap profit taking, kelihatan dari 8 Mei dan juga kelihatan dari 20 Mei kemarin mereka profit taking. Nah, jadi biasanya kalau aku birthday di pertengahan atau pekan ketiga bulan Mei, itu biasanya market itu pas bottoming dan mantul. Tapi kali ini bottomingnya tuh di April, sehingga saat ini menurut aku udah agak ketinggian untuk jangka pendeknya. Meskipun demikian, ada beberapa saham yang masih valuasinya secara jangka panjang masih murah. Nanti aku akan bahas ya. Nah, jadi sekali lagi sesuai dengan perkiraan konsensus, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan sekitar 25 basis point. Yang menarik, yang membedakan juga dari penurunan suku bunga kali ini dibandingkan dengan tanggal 15 Januari sebelumnya adalah 15 Januari itu kayak gak ada angin, gak ada hujan. Jadi not expected. Kalau misalkan expected itu mereka mungkin gak akan jualan di tanggal 14 Januari ya. Jadi not expected waktu itu, kayak satu surprise gitu loh. Nah, kalau kali ini beda. Kemarin market ada turun atau ada merah dikit, tapi merahnya tuh nggak sampai yang signifikan banget gitu loh. Dan udah expect hari ini BI nurunin suku bunga. Jadi hari ini kalau ada rally pun atau ada naiknya nggak signifikan, nggak sampai yang rally lah ya. Oke, turunnya dari 5,75 jadi 5,5, 25 basis point, konsisten dengan perkiraan inflation 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali pada angka 2,5%, plus minus 1% range-nya. Dan mempertahankan nilai tukar rupiah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih oke, masih berkelanjutan ya. Berkelanjutan dari zamannya Pak Jokowi dulu, maksudnya gitu ya. Nah, terus turunnya suku bunga ini nguntungin sektor properti dan juga sektor banking, terutama sektor properti pastinya. Kenapa? Karena kredit makin murah sehingga harapannya demand KPR itu bisa naik dan ngedongkrak kinerja properti. Nah, di mana saat era suku bunga rendah di 2021, marketing sales big caps properti mayoritas melesat double digit dan melampaui target. Nah, selain properti, sektor apa yang diuntungkan? Pastinya banking diuntungkan dengan potensi minat kredit yang meningkat sebelum suku bunga turun. Loan growth industry itu sedikit melandai atau sedikit turun dari 9,16 jadi 8,8%. Penyaluran kredit dengan pemangkasan suku bunga, kredit makin murah dan bisa mendorong minat kredit. Nah, di mana pada kuartal 1 2025 kredit big banks to majority naik double digit. Nah, sektor lainnya yang juga bakalan diuntungin yang jarang orang pikirin sebenarnya adalah sektor otomotif. Kenapa? Karena
banyak orang yang mau beli kendaraan, mobil atau sepeda motor, itu mereka pakai utang juga gitu ya. Dan sektor pembiayaan, jadi contohnya kayak kalau pembiayaan tuh ya Adira, kira-kira kayak gitu. Cuman ini bukan satu rekomendasi untuk saham ADMF ya. Jadi aku cuman bilang aja secara garis besar gimana, nanti kita akan bahas sahamnya. Oke, nah sebelum aku lanjutin, di sini mungkin ada banyak teman-teman yang masih pemula. Jangan bingung, jangan kaget kalau di live aku banyak bahas tentang makro, tentang berbagai macam sentimen. Saham lebih mudah daripada yang aku bahas malam hari ini. Dan kamu bisa belajar di M-Trade Academy. Hari ini lagi promo, just DM aku EMT20. Caranya bagaimana? M-Trade itu bimbingan edukasi 1 tahun. Kamu dapat e-course-nya, SOP-nya, teorinya. Kamu dapat bimbingannya setiap hari, morning briefing, day briefing lewat Zoom. Update sore, kamu bisa tanya jawab dan kamu bisa dapat trading ideas. Jadi untuk filtering saham, screening sahamnya lebih gampang ya. Oke. Intinya itu lebih gampang daripada yang aku bahas malam hari ini. Oke, nah terus aku mau bahas sebelum aku ngebahas tentang saham-saham perbankan dan properti seperti yang aku tadi janjikan, aku mau share dikit tentang Donald Trump yang lagi bikin satu gebrakan yang ya menurut banyak orang sih ya luar biasa sih. Jadi Donald Trump ini berencana membangun Golden Dome senilai 20 miliar US dollar. Jadi Trump baru aja mengumumkan proyek Golden Dome ini. Ini merupakan sistem pertahanan rudal yang lebih gede dan canggih katanya dari Iron Dome milik Israel. Senilai 20 miliar US dollar. Nah, tujuannya untuk ngelindungin Amerika tuh dari serangan rudal bahkan yang datang dari luar angkasa. Nah, tapi pertahanan rudal ini tuh bukan cuma sekedar soal rudal aja ya. Proyek ini tuh melibatkan integrasi AI, komunikasi yang canggih dan sistem yang autonomous gitu loh, yang ngebuat dia tuh jauh lebih maju dan efektif gitu ya. Jadi kayaknya Amerika tuh juga udah bersiap-siap kalau misalkan terjadi perang beneran atau ya karena China juga udah canggih banget sih gitu. Nah, beberapa perusahaan US, jadi kita mulai combine dengan US stocks ya saat ini, yang berpotensi terdampak positif dari proyek ambisius ini adalah ya, RTX atau Raytheon. Nanti aku bahas sedikit ya di akhir ya. Kalau lupa tolong diingatkan. Nanti abis ini aku mau bahas saham Indonesia dulu soalnya aku seling-seling biar nggak bosen. RTX atau Raytheon itu pemimpin dalam pertahanan rudal dan udah nyediain sistem seperti Patriot, dan kalau ada perusahaan yang memimpin proyek ini kemungkinan besar itu adalah Raytheon. Nah, jadi sebenarnya saham US itu di Indo udah sangat terjangkau sekali. Banyak exchange yang teman-teman bisa mulai dari $1 aja 16.000 gitu ya. Exchange apa aja nanti DM bukan DM, aku share di Igoy channel aku aja selanjutnya. Kemudian Kratos, KTOS itu juga diuntungin dari proyeknya Donald Trump ini. Ini mengkhususkan diri dalam sistem tidak ada awaknya, tak berawak dan integrasi AI. Itu sangat penting buat platform pertahanan generasi berikutnya. Oke. Terus Nukleus atau NUKK itu adalah perusahaan kecil yang mungkin bisa kasih surprise melalui pemilikannya di remote. Mereka terhubung dengan Iron Dome milik Israel yang nyediain teknologi komunikasi dan pelacakan real time, memungkinkan intersepsi rudal ya. Jadi itu nanti aku akan bahas chartsnya di belakang, tolong diingetin. Tapi aku mau bahas dulu soal saham Indonesia terkait dengan suku bunga BI yang tadi diturunin, dan aku mau bahas dari sektor properti. Oke, ini tim aku barusan ngobrol sama aku, mau bikin cryptofolio lagi, mau bahas charts atau technical. Ada webinar cryptofolio bareng dengan Cryptofolio ID, mau bahas technical atau charts dari crypto karena katanya ada yang menarik ya. Oke, terus aku mau bahas sektor properti. Nah, sektor properti aku mau bahas hari ini
dari ROE atau return on equity, ya, pengembalian terhadap ekuitasnya. Nah, kenapa? Kadang orang tuh cuma ngelihat saham properti itu murah atau enggak dari valuasinya, terus punya tanah banyak atau enggak ya land banknya, tapi itu sebenarnya belum cukup. Yang di TokTok, yang di YT ke Igoy, aku mau kasih lihat table dan chartsnya di Igoy aku @elme_official. Yang paling penting tuh sebenarnya tanahnya itu bisa jadi cuan enggak, land banknya tuh bisa jadi cuan enggak. Kemudian modal yang dipunya itu dipakai bisa jadi lebih efisien nggak? So thanks to my team yang udah providing this data gitu ya. Terus kemudian ROI itu, dengan menggunakan ROI kita bisa menjawab dua pertanyaan itu tadi ya. Jadi tanahnya bisa jadi cuan atau enggak, terus modal yang dipakai itu bisa efisien atau enggak gitu ya. Nah, terus ROI itu menunjukkan siapa atau perusahaan apa yang tidak hanya cuman punya aset doang, tapi beneran bisa ngelola aset dan modalnya jadi untung. Jadi kita ngebahas dari angle yang berbeda nih. Kenapa? Karena biasanya kita ngebahas dari kacamata valuation doang. Oke ya, nah terus ternyata dari 4 properti yang kita perhatikan, CTRA, P1, SMRA, BSDE, lo kok nggak PANI? PANI itu aku murni technical doang, kalau aku trading PANI. Jadi ya, jadi lebih ke murni technical doang, oke ya. Nah, jadi intinya ROI yang paling tinggi itu ada Pakuwon Jati. Jadi Pakuwon Jati ini ROI-nya 11%. Nah, nanti aku akan kasih lihat ROI yang lainnya berapa. Karena kenapa Pakuwon Jati ini ROI-nya lumayan tinggi? Karena P1 itu jago mendapatkan cuan dari aset yang dimilikinya, ada recurring income. Ya, jadi ada recurring income dari mall dan sebagainya. Apalagi dia tuh punya banyak pendapatan dari ya recurring income tadi tuh dari sewa mall, dan tidak hanya itu tapi dari sewa gedung juga. Itu bisa bikin cash flow-nya tuh lebih stabil dan ROI-nya tinggi. Jadi P1 itu paling efisien muterin modal untuk bisa jadi cuan. Nah, aku juga sebenarnya suka banget ya sama P1 ini ya, karena ya seperti yang aku bilang beberapa kali saat pandemi kemarin itu, justru malah dia tuh punya cash untuk beli mall-mall yang lagi istilah kata tuh mati gitu. Dan aku ngeliat dengan mata kepala sendiri kan, di Solo ada mall yang namanya tuh Hartono Mall ya. Hartono Mall ini kalau teman-teman yang di Solo perhatiin, sebenarnya Hartono Mall ini tuh udah mall kayak yang udah apa ya, udah hampir yang sepi, kayak kusem gitu loh waktu itu. Tapi sekarang beda, sekarang jadi rame banget dan ada banyak event. Oke, ini bukan promosi tentang Pakuwon atau apa. Teman-teman yang di TokTok, yang di aku mau share table-nya di Igoy aku. So thanks to my team yang udah providing data ini, sumber laporan keuangan perusahaan. Nah, CTRA, P1, SMRA, BSDE. Ternyata meskipun P1 yang ROI-nya paling bagus, ternyata CTRA, SMRA, dan BSDE ini nggak jauh-jauh amat loh return on equity-nya. Kalau P1 punya keunggulan recurring income dan itu membuat ROI-nya tinggi, terus CTRA dia punya produk dan lokasi yang bagus. Terus SMRA ini dia, kalau aku bilang SMRA ini sebenarnya dia keunggulannya valuasinya beberapa waktu yang lalu aku lihat paling murah. Nanti aku akan cek untuk secara valuation nanti aku akan kasih lihat ya buat 4 saham ini tuh gimana. Intinya 4 ini tuh masih menarik, masih oke. Ya, jadi perhatikan di sini. BSDE belum rilis laporan keuangan first quarter 2025. Jadi kita pakai full year 2024 tapi gak bisa dibandingin gitu. Nah, kita bandinginnya dari CTRA, P1 dan SMRA aja. Nah, ini yang naik secara tahunan net profitnya ini di CTRA ya. Jadi di CTRA udah mencapai 29% dari target ya. Jadi BSDE ini belum keluar first quarter 2025. Jadi ini kita lihat bandingin CTRA, P1, SMRA. Kalau dari pencapaian net profit first quarter 2024 tuh yang paling menang itu CTRA ya. Oke, nah jadi pilih mana nih, mau SMRA, P1 atau CTRA? Satu hal yang belum dilihat ini ada valuationnya teman-teman. Kalau mau dapat info kayak gini, ini lebih detail dan secara tertulis ada di Mvest ya. Coba perhatiin di depan kamu di sini
Kelihatan nggak sih? Oke. Oke. Aku share ini teman-teman yang ada di TokTok DYT ke Igoy aku @ellenme_official. Aku lagi share valuation ya. Ini BSDE ya. Nah ini penting banget buat teman-teman semua, perhatiin ya. Ini aku gedein dikit chartsnya biar kelihatan. Oke, BSDE ini dia valuationnya masih di bawah standar deviation -1, masih cenderung murah. PBV-nya masih di bawah 1. Saat ini PBV-nya 0,48, average-nya di 0,61. Ya, jadi memang dia selalu di bawah 1 ya. PBV-nya sempat yang paling tinggi pun di angka 0,90-an, 0,9-an gitu. Tapi sekarang di angka 0,48 tuh lebih murah dari rata-rata. Jadi kalau ngelihat valuasi PBV jangan ngelihat dari angka doang. Di bawah 1 murah, oh ternyata memang historinya di bawah 1 terus. Oke, jadi diskonnya si BSDE ini dari average atau dari harga wajar sekitar 20%. Yang ada di TokTok, yang ada di YT, silahkan ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Aku lagi bagiin chart valuation sektor properti. Nah, ternyata kalau dilihat dari historical BSDE dan CTRA ini sama-sama masih terdiskon. BSDE diskon atau margin of safety-nya sekitar 21%, sedangkan CTRA diskon atau margin of safety-nya 18%. Lebih banyak diskonnya si BSDE. Kemudian P1 ini margin of safety-nya 24%, diskonnya lumayan gede juga, masih di bawah standar deviasi -1. Rata-ratanya 1,24, PBV-nya sekarang di angka 0,9. Sempat tertingginya itu di angka 1,8 atau 1,9 di tahun 2020. Nah, kemudian SMRA seperti yang aku bilang tadi, dari keempat itu valuation yang paling murah saat ini SMRA. Di diskonnya tuh dari margin of safety 43%, diskon dari harga wajarnya tuh 43% ya. Jadi itu murah banget ya buat SMRA, diskonnya sangat murah sekali gitu. Nah oke, sekarang kita lihat teknikalnya atau chartsnya dari keempat saham ini gimana, conclusionnya gimana. Nanti aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian, tapi sabar ya, tunggu dulu ya, aku akan bahas dulu apa yang aku mau bahas, karena mulai sekarang tuh live-nya tuh ada temanya gitu. Jadi bukan mulai sekarang, mulai beberapa hari yang lalu. Mikir dulu. Oke. SMRA, BSDE, P1, CTRA. Ya, SMRA tadi pagi sempat breakoutnya cakep banget, tapi kemudian dia balik sideways lagi di sini dan dia sudah masuk ke masa uptrend. Sebenarnya uptrend terus sideways di sini normal retracement aja. Ya, jadi kalau long term investing di SMRA masuknya tuh dikit-dikit aja, nggak usah pusing harga naik turun. Kalau misalkan dikasih turun berarti itu kesempatan lebih bagus lagi untuk masuk di SMRA. Disclaimer on teman-teman. Oke, yang ada di TokTok, yang ada di YT, aku lagi share chartsnya BSDE sekarang. BSDE ini kita expectationnya sebenarnya atau antisipasinya dia ada retracement, karena dia ketahan moving average 100 tuh 2 kali dan susah banget. Hari ini tadi malah dia breakout, sehingga tadi kita buy breakout BSDE. Untuk trading, untuk investing sebenarnya gak ada urusan sama harga saham breakout. Kalau investing pas dia turun justru malah beli-beli lagi ya. Jadi ini BSDE ini breakout dan potensially bisa menuju level 1015, disclaimer on. Dalam jangka pendek tuh mungkinan kurang dari 1 bulan ya. Jadi dalam beberapa hari sampai kurang dari 1 bulan, disclaimer on. Kalau tidak tercapai jangan diomelin ya saya ya. Yang namanya pasar saham itu kita semuanya main probability ya, menilai probability atau possibility. Kecuali kamu nggak mau terlalu banyak possibility atau probability, berarti kamu long term investor, itu aja. Kalau trader ya maunya harga saham naik, kalau investor maunya dikasih diskon gitu. Oke, yang ada di TokTok, yang ada di YT, balik lagi ke Igoy untuk bisa lihat chartsnya. Aku mau kembali ke chart sektor properti yang tadi dibilang ROI paling tinggi dan recurring income paling tinggi. Ternyata hari ini breakout juga, tapi beda dengan BSDE. Kalau BSDE itu masih ada sedikit potensial upside lagi ke resistance besar, tapi kalau P1 ini dekat banget sama resistance-nya. Cuman hari ini breakoutnya juga dengan volume transaksi besar.
Nah, tadi sempat naiknya lumayan tinggi si P1 sampai ke MA 200, ada koreksi dikit, ada profit taking dikit. Ini normal. Kalau aku menyarankan teman-teman yang masih pemula jangan ikut-ikutan buat hajar di atas kayak gini. Kenapa? Apa bedanya M-Trade dengan yang teman-teman masih pemula di luar? Kalau M-Trade kan ditemenin ya. Kalau mau kapan stop loss breakdown itu dikasih tahu. Dan caranya juga dikasih tahu gitu ya. Di sini tuh dikasih tahu di kelas. Ini kelasnya wajib banget ditonton sebelum Anda melihat trading ideas, menu trading ideas. Jadi buy, hold, sell ini trading ideas namanya ya. Jadi teman-teman perhatikan, lihat kelasnya dulu aja di situ. Oke ya. Terus kemudian intinya P1 hari ini breakout juga, SMRA juga ada breakout. SMRA sebenarnya tadi pagi aku lihat sama tim aku breakoutnya yang paling beautiful karena ada sideways-nya, tapi ternyata gagal breakout, nggak apa-apa, masih ngehold. Terus kemudian CTRA di sini, bentar, CTRA yang malah lagi ada retracement, and that's very normal retracement, bukan berarti CTRA jelek. Dan kita sebenarnya juga dengan senang hati jika saham-saham ini ada koreksi, terutama CTRA, dengan senang hati kita menunggu koreksinya atau retracementnya sampai level 895-an. Terus kemudian selain itu aku mau bahas sektor properti, sektor banking, tapi sebelumnya aku cek dulu beberapa Q&A pertanyaan belok-belok ke saham yang lain dulu. Ini pada nanya banking, BBYB, BBTN, BBRI, terus PESAP, berapa biaya diskon 50%? Nah, DM aja lah. Ya, yang jelas kalau kamu bagi 365 hari itu lebih murah daripada kopi sehari. Oke? Aku tadi mau ngomong apa ya? Oh, ada yang nanya saham. Sedikit aku selingin yang nanya saham. Ini ada yang nanya Saratoga, Pani, Java. Aku tadi iseng lihat Q&A-nya, komen-komennya sedikit. Oke, sebelum aku bahas sektor perbankan, Saratoga hari ini, perhatikan kemarin di live aku ada bahas dua path ini yang warnanya ungu tua dan ungu muda. Ya, jadi kalau 2 hari yang lalu ya, jadi ungu tua tuh naik dulu terus mentok kena resistance, terus kemudian ada retracement. Nah, ungu muda ini langsung retrace. Nah, berarti patternnya dari SRTG ini kelihatan lebih rapi. Rapinya gimana? Setiap kali dia naik sekali, naik kencang sekali. Ini kalau ini aku nggak hitung naik kencang ya, 15-16 Mei ya. Jadi yang aku hitung naik kencang tuh 19 Mei. Setiap kali dia naik kencang sekali, dia turun 3 kali. Ini juga naik sekali kencang, dia turun 2 kali. Nah, kemungkinan ya besok akan ada sedikit retracement lagi. Nah, retrace-nya ini gambar path-nya aku ganti. Retrace-nya adalah retrace atau turun untuk naik lagi, untuk mantul lagi ya. Jadi retrace turun di sini, kemudian untuk mantul lagi, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya Saratoga sih patternnya per hari ini masih menarik. Jadi kita nggak kayak cenayang memprediksi saham gitu, tapi kita ngelihat apa yang terjadi saat ini. Pani kemarin kita caw dulu karena breakdown dan hari ini mantul lagi tapi dikit kecil. Terus kita lebih fokus pada emiten yang sekiranya big fund institution tuh suka gitu ya. Jadi kita wait and see dulu ya. Oke, terus kemudian tadi ada yang nanya juga PESAP, aku selingin dengan Q&A sedikit sebelum aku lanjut ke banking biar teman-teman bisa terpuaskan juga yang pengen nanya. Hari ini PESAP ada breakout kecil dari resistance 294, tapi ini resistance minor dan tren besarnya dia sebenarnya masih sideways, agak spekulatif sebenarnya trading di PESAP ini. Tapi entry trading hanya untuk jangka pendek atau tektok aja, memanfaatkan fluktuasi aja. Oke, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, kalau misalkan mau ke Igoy bisa lihat chartnya. Ci, bahas saham TB, lucu itu saham unyu-unyu tuh, saham lucu, gak apa, ntar aku dikira pom-pom TB. Adaro gimana? ADRO bukan Adaro, Alamtri Ratu, oke. Alamtri Tins, oke. Alamtri ADRO, duh, seling ke slip nih kalau ngomong. Adaro tuh sekarang AADI. Just normal retracement, normal banget. Kapan hari M-Trade udah profit taking jangka pendeknya di Alamtri atau di ADRO, coba aku cek dulu.
Kita kasih lihat ya, M-Trade bisa cut loss juga ya. Ini SMGR kemarin kita cut loss 6%, MBMA 4%, supaya kalian ekspektasinya itu bisa wajar dan tradingnya bisa lebih waras gitu loh. Gak ekspektasinya cuan terus. Cut loss itu bukan satu hal yang tabu. Kalau cut loss tabu berarti gak siap trading. Ini Adaro, kita udah profit taking jangka pendek 19 Mei, 2 hari yang lalu 19-20%, pernah cut loss sekali juga Adaro, selebihnya banyak cuannya. ADRO, Alam Tri ya, oke. Nah ini retrace normal aja, and beautiful retracement, ngasih kesempatan buat teman-teman untuk masuk lagi di sini. Sebenarnya untuk yang jangka pendek, kita lagi watch ADRO ini. Oke ya, jadi kita lagi watch. Oke, terus apalagi ya tadi? Aku tadi ngomong apa sih? Saham-saham yang lagi ada di retracement. Oke, lanjut. Aku mau cek Q&A-nya lagi. Padananya UNTR, PTBA, INDF, TINS. UNTR, PTBA, INDF, TINS. Kalau di morning briefing lebih banyak ngebahas saham kayak gini daripada sentimen global untuk sideways saja. UNTR, PTBA, nyam, retracement, watch for retracement. Oke, PTBA oke juga sih untuk watch for retracement. TINS lagi sideways aja, kita lagi wait and see. Inco tadi breakout, cakep loh breakoutnya loh, breakoutnya cakep. Hold aja dulu sementara, dan 3 volume gede ini ya, breakoutnya cakep banget. Padahal waktu itu jatuh tuh ancur seancur-ancurnya. Sektor komoditas tuh teman-teman mentalnya harus kuat. Aku memperhatikan sektor komoditas, trading sektor komoditas dari bertahun-tahun yang lalu. Itu kalau jatuhnya cepat, dia balik arahnya cepat. Terus kalau naik cepat, terus tapi turunnya juga cepat. Kesimpulannya harus trading. Kalau aku sih nggak investing di sektor komoditas kayak gini, karena kalau dilihat jangka panjang sebenarnya sektor komoditas ya dia diperhatiin jangka panjangnya tuh. Aku buka Inco ya, Inco jangka panjangnya kayak gimana. Kamu investasi sektor komoditas untuk jangka panjang, lihat charts aku di Igoy, gak kemana-mana gitu. Tapi kalau kamu tradingin, ini banyak cuannya, bolak-balik naik turun gitu. Nah sedangkan bandingkan dengan saham yang untuk long term investing tuh bentuknya kayak gini, lihat kan jangka panjangnya dia kan naik gitu. Jadi kalau turun ya turunnya sebenarnya sesaat aja. Oke, terus aku mau mikir dulu mau bahas sama apa ya tadi ya. Oke, aku mau kasih tahu teman-teman yang ada di TokTok yang ada di YT, M-Trade lagi ada diskon hari ini terakhir, malam hari ini. M-Trade itu adalah edukasi 1 tahun, Anda dapat e-course seperti ini. Sebelum saya lanjutkan lagi untuk bahas saham-sahamnya, ada e-course-nya seperti ini, dan ini SOP, wajib SOP trading kita. Ini wajib ditonton dulu sebelum Anda melihat menu atau feature yang lainnya. Dilarang keras, hanya mengikuti trading ideas saja. Kenapa? Karena teman-teman kalau kata kuncinya tuh sebenarnya kuncinya tuh di e-course-nya ini. Anda jadi ngerti apa yang kita lakukan. Nanti kalau langsung ke sini, teman-teman bingung kenapa kita buy, sell, stop loss, profit taking, nanti habis dijual, kadang-kadang kita bisa buyback lagi, bingung, gak dapat mindset atau caranya. Videonya pendek-pendek, jadi kalian bisa nonton sambil mau tidur, terus bangun tidur, lagi macet, ditonton. Total durasi hanya 5 jam saja, kalau mau dihajar sehari habis boleh, kalau mau pelan-pelan juga nggak apa-apa. Ya intinya harus nonton. Terus kemudian ada Q&A-nya, Q&A-nya di tombolnya di mana ya? Di kanan atas kalau Q&A, di home juga ada menu tanya saham. Mana sih? Home di HP, di mobile itu ada menu tanya sahamnya, dan ada analisisnya juga secara tertulis. Anyway, untuk M-Traders yang baru bergabung, hari Minggu nanti kita akan bikinin kelas untuk welcoming M-Traders yang baru, karena kalian gak melalui kelas preview.
kalau kalian melalui kelas M-Trade Start, mindsetnya udah disamain. Takutnya saya kalau kalian nggak lewat kelas M-Trade Start langsung join M-Trade karena nonton aku live kayak gini, nanti mindsetnya jadi mindset minta bocoran saham doang ya. Jadi fondasinya gak ini. Oke, terus kemudian aku bahas sektor perbankan ya. Aku mau compare sektor perbankan. Perbankan udah lama aku nggak bahas secara details. Jadi aku mau compare kinerja big banks first quarter 2025 karena mulai banyak yang nanya beli yang mana ya gitu, karena mungkin modalnya terbatas, pilih yang mana gitu. Perhatikan di sini, ini laporan keuangan 4 perbankan besar, teman-teman yang ada di TokTok, yang di YT langsung ke Igoy untuk bisa lihat tabelnya. So sorry saya nggak bisa share ini di TokTok karena nanti kena ban, dan juga saya nggak bisa share di YT. Kenapa? Ya karena yang nonton lebih banyak di Igoy. Pembelain yang ada di Igoy. Ya, comparison kinerja big banks first quarter 2025. Perhatikan ini ada BCA, BNI, BMRI, BBNI di sini. Ini kalau diperhatikan secara profitabilitas itu BCA dan BRI yang menang. BCA itu unggul di ROI-nya dia paling besar, return on equity paling besar, dan pertumbuhan dari NII-nya dia itu paling besar. Nah, sedangkan BRI itu unggul di NIM-nya yang BRI itu ini ya, sorry ya, mata saya agak siwer. BRI unggul di NIM-nya yang paling tinggi, habis itu BCA. Kemudian secara asset quality itu BMRI yang paling menang, di mana NPL-nya dia ini paling rendah 1,17%. Sebenarnya ini wajar karena alokasi kredit Bank Mandiri ini secara majority kebanyakan ke segmen corporate yang rendah risiko. Kemudian untuk growth rate-nya menang Bank Mandiri, growth rate-nya menang Bank Mandiri, di mana pertumbuhan kredit atau loan growth-nya di sini paling tinggi, dan DPK atau dana pihak ketiga pertumbuhannya itu paling ekspansif ya. Jadi BMRI ini juga bagus, oke ya. Terus kemudian secara liquidity ini menang BCA, dimana kalau diperhatikan BCA itu punya loan to deposit ratio paling rendah, artinya dia punya ruang untuk nyalurin kredit lebih luas. Dan kalau aku ngutip bahasanya Pak Yahya Setia Atmaja, paling gak BU yang paling BU itu yang LDR-nya atau loan to deposit ratio-nya tuh paling tinggi, itu BBNI ya. Tapi masih oke lah, BNI, BMRI masih oke lah. Jadi semua for big banks ini punya kelebihan masing-masing gitu loh. Terus kemudian secara equity BCA itu paling menangan karena punya capital adequacy ratio atau CAR-nya dia paling besar ya, jadi paling kaya lah dia ya. Dan juga CASA ratio-nya ini paling tinggi. Nah, jadi CAR itu menunjukkan bank itu punya porsi modal yang cukup buat nanggung aset berisikonya. Sedangkan CASA ratio yang tinggi ini menunjukkan proporsi dana murah yang lebih besar, maka operasional bank bisa lebih efisien. Nah, valuation yang paling murah itu ada di BBNI. Nah, kalau secara pertumbuhan, laba dan lain-lain itu yang menang ya. Tadi bisa dibilang dari 3 yang lain, tapi yang paling murah kalau teman-teman perhatikan BNI. Cuman secara historical aku sih nggak setuju ya BNI dibilang paling murah, karena memang secara historical memang dia selalu yang paling murah dibandingkan 4 ini, dan BCA selalu yang paling mahal. Artinya sebenarnya BCA ini paling diburu gitu loh. Nah, jadi aku kalau ngelihat valuation itu sebenarnya ngelihatnya historical, nggak mau ngelihatnya kalau banking dibandingin gini. Tapi kalau untuk sektor komoditi aku masih ngelihat aku bandingin ya. Jadi aku masih compare gitu. Nah, ini valuation big banks ini thank you banget buat tim Mvest dan tim M-Trade yang udah ngasih materi yang sangat bagus sekali malam hari ini ya. Jadi valuation saham big banks itu BCA itu udah balik premium loh, tahu nggak sih? Ini udah di atas rata-rata lagi, cepet banget. Maka dari itu BCA udah menghentikan buybacknya dia gitu ya. Jadi udah di atas rata-rata lagi, udah di atas average, udah premium 10%.
termasuk agak mahal udah. Nah, BNI ini masih ada diskon 7% atau margin of safety 7% dari harga wajarnya dia. Nah, sedangkan BRI ini diskonnya sekarang juga hanya 6% saja dari harga wajarnya, sudah di atas standar deviasi -1. Pas kapan hari di -2 itu pada ketakutan teman-teman. Saham apa yang saat ini masih di bawah standar deviasi -1? Tadi sudah disebut beberapa sektor properti sebelum egonya ngeheng tadi ya. Terus Bank Mandiri ini juga sudah di atas rata-rata seperti BCA sudah premium. Waduh, kalau gitu gimana cara investasinya? Kalau sudah mulai premium kayak BCA dan juga Bank Mandiri, cara investasinya sudah bukan lagi value investing tapi dengan cara DCA atau dollar cost averaging. Nah, maka dari itu MVest ini lagi menggodok dan kayaknya udah di launch bertahap. Soft launch untuk MVest itu udah ada program yang namanya program DCA. Jadi program DCA ini kita ngebantu teman-teman untuk mengingatkan teman-teman ketika waktunya untuk nabung saham. DCA itu apa sendiri secara detail, banyak orang yang salah kaprah DCA itu dianggap averaging down. No, itu salah besar. DCA bukan averaging down, tapi beli bertahap dengan nominal yang sama, aturannya tuh ada dikasih tahu di MVest. Untuk tujuan dividen investing juga bisa DCA. Jadi sekarang teman-teman, tanpa mungkin Anda sadar juga valuation banyak yang udah naik ya. Jadi jangan cuma fokus pada saham day to day saja. Long term investing juga harus diperhatiin. Nah, ada kabar dari Danantara ini menargetkan, aku out of topic dikit, 350 aksi merger dan acquisition BUMN ya. Jadi dalam 1-2 tahun ke depan. Nah, langkah ini tuh jadi bagian dari strategi besar buat menata ulang struktur BUMN dan anak usahanya supaya lebih ramping lah ya, lebih kompetitif, lebih hemat ya. Jadi lebih efisien. Jadi COO Danantara, Pak Doni Oskaryani kan yang megang operasional. Kalau Pak Pandu tuh lebih memegang investing ya, operasional. Itu Pak Doni tuh mau nge-review fundamental semua bisnis BUMN gitu ya. Jadi dari hasil reviewnya nanti diputuskan untuk apa yang akan dilakukan ke depan, apakah akan ada merger atau acquisition. Dan yang menarik, ini baru wacana, belum beneran, dan antara kabarnya bakalan mau masuk ke Bitcoin. Wah, yang benar nih. Ini baru wacana, belum ditetapkan ya. Jadi dapat usulan, bukan mau masuk, enggak sih, salah saya salah ngomong. Dapat usulan dari para pelaku industri kripto buat masukin Bitcoin atau BTC sebagai aset cadangan negara. Ya tapi namanya usulan ya nanti dilihat-lihat dulu lah gitu. Ada pro dan kontranya pastinya ya. Jadi itu ada dibahas di artikel di Mtrade juga, bisa dibaca-baca di Mtrade. Transaksi QRIS naik, bagus buat Indonesia, naik 154,86%, ini out of topic lagi, dan Amerika nggak suka itu ya. Terus hari ini tadi saham Akra ada breakout, Mtrade udah ada trade untuk saham Akranya. Akra ada ekspansi, SPBU aku suka dengan perusahaan ini secara fundamentally dan secara manajemen. Hari ini breakout dari stage satunya. Disclaimer teman-teman semuanya, bukan satu ajakan beli jual, Anda harus belajar dulu di Mtrade, dan Mtrade ini yang harus Anda kelarin e-course-nya, wajib banget kelarin ini, kalau enggak nanti kamu bahasanya bingung sama kita, dan juga gak dapat the why-nya buat beli jual di trading ideas ya. Nah jadi kalau teman-teman cuman ngikutin trading ideas aja, nanti ya anyway, intinya nanti dirasain deh, ngerti dengan nggak ngerti itu beda. Jadi Akra hari ini beautifully dia breakout MA 200 dengan volume transaksi besar. Jadi kita tuh sebenarnya bukan cuma main support resistance doang, tapi kita ngebaca cycle. Kalau di morning briefing bisa sempat dijelasin, di live nggak bisa. Oke ya, terus karena live tujuannya beda, lebih ke update secara general. Oke, terus intinya ini dia lagi mulai masuk ke uptrend jangka panjangnya, disclaimer teman-teman semuanya. Dan untuk PGEO, Mtrade cuannya banyak sih, lumayan banyak ya. Tenggat juga bisa cuan PGEO ya.
Cuan sekitaran 40-43%, yang di hold jangka menengah, jangka pendek udah profit taking 23-25%. Nah, hari ini PGO cuan segituan, ini M-Trade dapatnya pas benar-benar breakout di stage satunya dia. Oke ya. Nah, PGO ini lagi kejar target nambah kapasitas listrik dari panas bumi sebesar 395 MW dalam 2 tahun ke depan. Terus kayaknya tuh ada kabar, saya nggak tahu juga, Danantara tuh mulai aktif beroperasi sejak April ini. Nah, jadi sejak April itu mulai cari-cari target investasi, salah satunya sektor EBT, energi baru terbarukan. Meskipun belum resmi ngomong mau invest ke PGO, tapi arah strateginya tuh kok kayaknya tuh bisa cocok ke situ gitu ya. Jadi kita akan lihat di sini. Oke ya. Nah, terus dividen PGO dilihat dari harga per hari ini tuh sekitar 3,5 sampai 4%. 3 Juni nanti bakal ada RUPST ya. Oke, jadi PGO udah naik tinggi, just enjoy M-Traders, congrats, salam profit, dan please feel free untuk record atau kasih testimonials karena testimonial kalian berharga buat teman-teman yang mau belajar supaya tidak tersesat, supaya bisa belajar dengan cara yang lebih efektif atau lebih efisien. Saya bukan bilang saya yang terbaik, tapi kita selalu kasih yang terbaik. Breeze hari ini tadi sebenarnya ada pantulan, tapi kemudian agak nyusut lagi. Bakalan bagi dividen come date tanggal 26 Mei, jadi tanggal 26 kita harus udah caw, traders malah udah caw. Beda sama investor jangka panjang. Don't mix up trading with investing. Kalau kalian ketemu orang lain yang mindsetnya investasi jangka panjang, aku punya teman yang investing banget mindsetnya, dan mindsetnya dividen banget. Kalau kalian nanya ke dia, Kak punya Breeze nggak? Punya. Misalnya ya, jual nggak? Dia akan bilang enggak, aku akan hold. Kenapa? Dapat dividen. Nah kan kamu nggak nanya, dia belinya kapan? Dia belinya pasti bawah. Karena investor belinya pas jatuh-jatuh. Nah, sedangkan kalau trader belinya di atas, ya pas breakout atau pas udah mulai tanda-tanda naik, itu harus profit taking. Kenapa? Karena kalau kamu belinya mepet-mepet dari come date, abis itu ex date-nya turun, ya rugi toh amsyong podo wae toh boso jone Mbak Bu. Makanya understand the why and the how is very important. Itu benar-benar krusial banget. Dan kamu kalau ikut M-Trade, aku ulang ya, aku cerewet banget, ya udah biarin cerewet banget. Aku sama anak cerewet, sama timku juga cerewet. Kalau ngulangin tuh bisa berkali-kali dan aku ngulangin kalian juga. Harus selesaikan e-course-nya dulu, gak boleh enggak. E-course ini kita buat mungkin 1 tahun belakangan. 1 tahun kalau nggak salah ya, akademinya tuh launch 1 tahun belakangan. Kenapa? Karena aku dapat ilham insight bahwa ini orang-orang kok habis diajarin, ntar berapa hari lagi muncul lagi dengan pertanyaan yang sama. Kan capek aku ngulang-ngulang basic terus, ngulang-ngulang teorinya terus. Kapan prakteknya? Morning briefing buat praktek, day briefing buat praktek, cuantastik buat praktek. Tapi 3 sarana kita buat praktek. Trading ideas 4 ya buat praktek. Ini teman-teman, dan menu analisis tuh buat praktek. Jadi 5 sarana praktek. Kalian gak akan ngerti kalau gak akan paham kalau kalian gak ngerti teorinya. Teorinya gampang banget, gak kayak lagi aku bahas di live ini. Oke, itu aja teman-teman. Dan juga aku mau nambahin Antam, itu aja tapi nambah terus. Antam. Aduh, kakiku udah keringgingan ini. Antam gak mau turun, biarin aja dulu. Mulai fokus ke Battery EV, wait and see dulu. Terus kemudian Medco, sapi gila, bercandaan bapak-bapak. Dapat perpanjangan kontrak, hari naik tapi dekat resistance MA200, just wait and see. Dan tadi aku ada janji mau bahas saham US stocks. Mari kita lihat sedikit untuk chart US stocks-nya. Kalian jangan kabur, karena barangkali nanti aku dapat insight lagi. Donald Trump mau bikin Golden Dome dan bakalan nguntungin saham-saham ini. Yuk kita lihat kabarnya RTX gimana secara teknikal. Ternyata dia udah breakout. Jadi kalau mau buy, tunggu deh di retracement-nya. Sebaiknya sih retracement-nya sekitaran level 132-an atau 130-an di sini. Loh, tapi nanti gak turun-turun, sabar toh, pasti turun. Kalau misalkan gak turun-turun ya nggak usah dibeli, saham yang lain juga nggak apa-apa. Ini ilmunya dari M-Trade Academy juga. Jadi kamu belajar satu M-Trade Academy bisa dipakai untuk semua instrumen yang lain. Ini KTOS juga lagi uptrend.
Tapi sebenarnya ini dekat dengan resistance besarnya dia. Aku saranin wait and see dulu aja, tunggu retracement. Nah, terus kemudian ada saham Nucleus atau NUKK. Nah, yang ini beda. Ini baru naik. Nah, kalau mau ngelirik yang ini buat jangka menengah panjang, ini menarik. Aku kayaknya juga mau nitip sendal di sini. Careful ketika saya trading, saya selalu memperhatikan money management, start small, dan ilmunya harus diisi dulu. Kalau mau nambah duit makin banyak, ininya juga harus ditambah dulu. Ingat, aku kasih tahu satu hal penting yang aku belum pernah sampaikan. Trading, investing itu adalah knowledge game. Kalau dibilang nggak mau dibilang main saham, sebenarnya ya main juga. Yang dimainin tuh apa sih sebenarnya? Kita bermain-main, proses belajar tuh kita anggap lagi bermain. Ya, knowledge game. Perlu mikir, perlu waras. Kadang kepengaruh emosi, wajar, tapi ininya ditambah emosinya nanti jadi lebih netral. Siapa ya, Einstein atau siapa bilang ya, ketika emosi naik IQ turun, ketika emosi turun IQ naik. Demikian pula ketika IQ naik emosi turun. Sorry, bukan IQ, pemahaman. It's not about IQ. IQ normal aja cukup ya, kata Warren Buffett begitu. Dan ketika Anda analisis tidak perlu sampai yang indikator tepat-tepat banget, valuation tepat-tepat banget. It's not about precision, estimation aja cukup. Buffett ada ngomong itu, prinsipnya bisa dipakai buat investing dan trading. Oke, aku udah capek ngoceh. Sekarang saya nonton kalian. Hari ini, malam hari ini terakhir promo mTrade, dan jarang banget dibuka promonya di kayak gini. Promonya teman-teman bisa langsung gede promonya, DM aku aja, EMT berapa sih, EMT 20 EMT 20, DM aku EMT 20, atau langsung tap di tombol screenshot di Igoy aku. Muara Java Ratu. Ratu lagi retrace. Oke. Mantep banget, cuannya juga mantep. Bu Jomelan kasih testi dong Bu, thank you Ibu. Aduh, nanya banyak bener sih kalian, bingung saya mau bahas yang mana dulu. Javanya lagi downtrend malan. Itu dia trennya kebalik, ketika yang lain downtrend dia uptrend, yang lagi uptrend malah lain uptrend dia downtrend. Ratu kita tunggu retracementnya, Raja kita watch, menarik. Terus kemudian BRPT agak berat naiknya, size-nya paling gede di antara Pak PP lainnya, udah mulai rawan profit taking. Apakah trading optimal jika part time? Iya, optimal dong. Ngapain harus ditungguin terus? Kan bukan scalper. NJKL sideways, enggak. Problem dengan saham Indonesia sebenarnya ya likuiditas. Ada saham-saham yang patternnya bagus, tapi likuiditinya tuh kecil. Contoh ini, tak kasih lihat nih. Ini saham patternnya bagus, tapi bid overnya tuh nggak terlalu besar. Jadi ya hopefully dengan adanya Danantara, saham-saham di Indonesia bisa lebih liquid, terutama saham BUMN. Oke. Hai semuanya. Ada yang nanya kutu, kayaknya banyak yang ini ya, mungkin nyangkut atau gimana ya, karena sempat naik tinggi ya. Anyway, dia lagi ketahan support besar sih, cuman patternnya aku nggak suka. Di sini ada triple tops gini gitu. Ya udah gitu aja teman-teman semuanya. Selengkapnya lebih lengkapnya besok belajar di morning briefing mTrade. Ada beberapa watchlist dari saham-saham yang masih menarik untuk di tradingin. Saya Ellen May, salam profit, good night.